Bonjovi, bongkar ijazah Jokowi gitu ya. Sambil kita buka puasa bersama. Nah, teman-teman sekalian, seperti untuk sekedar review saja dulu sebelum kepada prinsipal dan penerima kuasa untuk memberi penjelasan kepada teman-teman semua perkembangan terakhir, bahwa seperti yang kita tahu semua, Bonjovi sebenarnya itu mengajukan sengketa kepada 5 lembaga badan hukum. Jadi ada 5 lembaga badan hukum, 4-nya itu sudah putusan gitu ya, sudah putusan dan semua dikabulkan. Yang pertama itu adalah kepada KPU Solo, dekat dari tempat yang pernah datangi Rizwan gitu ya. Kemudian KPU DKI Jakarta, kemudian KPU RI, itu yang 3 KPU gitu ya. Lalu kemudian yang baru saja itu adalah UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan yang sementara kita menunggu proses persidangan adalah itu dengan Polda Metro Jaya sebagai termohon. Teman-teman semua, dari semua yang tergugat ini sebenarnya adalah yang dikabulkan oleh KIP, bagi Bonjovi sesungguhnya adalah ini semua berkaitan. Jadi tidak terputus, tidak terpisah-pisah gitu ya. Karena ini akan cross-check data antara yang ada di KPU dan yang ada di UGM. Antara yang ada di UGM dan yang ada di Polda nanti. Misalnya, saya kasih contoh sebelum nanti Mas Lukas menjelaskan lebih detail gitu ya. Yang di KPU adalah, itu diperdebatkan berkaitan soal salinan fotokopi ijazah Jokowi. Ada 2 hal diperdebatkannya, itu adalah, pertama soal warna legalisir ijazahnya. Yang kedua adalah soal yang bertanda tangan di sana, ada orangnya tapi tanggal kapan bertanda tangan itu tidak ada. Ini kemudian di cross check di UGM. Nanti adalah apakah benar UGM pernah melakukan legalisir dokumen ijazah atas nama Joko Widodo. Fakta persidangan, UGM tidak memiliki data, tidak memiliki informasi apakah Jokowi pernah melakukan legalisir. Itu tidak ada. Yang kedua adalah yang akan di cross check juga, misalnya data dari UGM itu berkaitan dengan soal KHS dan KRS. Yang di Polda itu ada dokumen yang disita di sana, dari 505 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya, itu adalah misalnya hanya 8 semester. Lalu kemudian di fakta persidangan UGM menyatakan bahwa Jokowi kuliah dari lebih 4 tahun. Tidak tahu lebihnya 1 jam ke atau 2 tahun gitu ya, tidak tahu itu. Nah, itu beberapa dokumen yang perlu kita cross-check lebih jauh. Dalam hal inilah saya ingin menegaskan bahwa kerja Bonjovi sesungguhnya adalah melakukan proses audit, melakukan audit terhadap proses apakah benar Joko Widodo pernah kuliah di UGM, dan kalau itu dia pernah kuliah, apakah dia melakukan proses perkuliahan sebagaimana mestinya. Misalnya dia duduk dalam ruang kelas, berarti tentu ada absensi. Lalu kemudian kalau dia pernah ujian, berarti tentu ada daftar nilai yang keluar, dan kalau pernah KKN berarti ada laporan KKN. Dan fakta persidangan yang ada adalah nilai KKN ditemukan, tapi laporan tidak ada. Itu yang kita masih ada banyak simpang siur yang harus kita proses, sehingga ini adalah pentingnya Bonjovi untuk melakukan proses uji dokumen-dokumen itu, karena bagi Bonjovi ada 2 hal. Boleh saja dia asli, benar-benar asli, boleh saja ada dokumen yang asli tapi prosesnya diperoleh tidak sebagaimana mestinya. Karena teman-teman semua, ada peristiwa di tahun 2015, ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Di Pasar Pramuka ada 1 mesin yang bisa mencetak dalam 1 hari 500 lembar ijazah yang dicetak itu adalah palsu, dan salah satu universitas yang dicatat namanya adalah UGM. Itu pengantar saya, teman-teman semua. Saya persilakan ke Mas Lukas untuk apa perjalanan di sama persidangan ini. Nah, terima kasih Bung Samsudin. Bung Samsudin ini memang seorang koordinator media yang ini persiapan kita pendek ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Jadi sebenarnya tujuan semula kita hanya untuk buka bersama, tapi beberapa teman media meminta ada press conference. Baik, saya akan mungkin dianggap membacakan ya beberapa poin sikap Bonjovi, khususnya terkait putusan sidang terakhir dengan UGM yang juga memenangkan Bonjovi. Jadi Bonjovi kalau ibarat pertandingan bola terkait kontroversi ijazah Jokowi ini, kita sudah mengalahkan 4-11 dari 5-11, berarti 4-0. Kita tinggal menunggu grand final dengan pihak kepolisian yang mungkin akan dimulai nanti usai Lebaran ya. Kita sudah menang dari KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo,
dan UGM. Nah, mungkin yang menarik adalah setelah mengarungi proses yang berjalan sejak April kita ya, tapi sidang-sidang itu dimulai Agustus, jadi hampir 6 bulan. Ada apa lesson learn dari yang sudah dicapai oleh Bon Jovi sejauh ini ya. Jadi memang pendekatan Bon Jovi ini berbeda dengan pendekatan kawan-kawan lain seperti Citizen Law Suite di Solo dan pendekatan dari RRT yang sekarang tinggal RT ya. Pendekatan CSL RT itu dan Lurah. Pendekatan yang satu pendekatan ilmiah menggunakan digital forensik, kemudian yang Citizen Law Suite menggunakan pendekatan gugatan hukum. Nah, kami menggunakan pendekatan uji keterbukaan informasi dan dokumen publik. Nah, tujuan kami memang ingin menyisir tidak pada palsu atau aslinya ijazah itu sendiri, tetapi adalah apakah ijazah itu dikeluarkan UGM melalui proses yang semestinya. Itu intinya. Karena kalau memang proses-proses itu berjalan sesuai proses yang berlaku dan itu bisa dibuktikan oleh UGM, nah berarti tidak ada problem misalnya. Nah, tapi dari persidangan itu nanti bisa kami uraikan banyak sekali problem-problem. Jadi ketidaksiapan UGM untuk memberikan dokumentasi yang kami minta dan juga kehati-hatian yang begitu besar sehingga mengatasi seharusnya validasi, autentifikasi. Jadi kehati-hatian itu membuat mereka sama sekali tidak memberikan dokumen-dokumen yang kami minta. Tapi akan saya bacakan dulu ada 4 poin ya. Dari perjalanan gugatan Bon Jovi sejauh ini 4-0 ya. Pertama, kemenangan Bon Jovi terhadap 4 lembaga institusi dari sidang KIP ini ada lesson learned. Sidang KIP telah membuka mata kita dan publik bahwa satu, bagi politikus bermasalah yang tidak jelas latar belakang pendidikan dan identitasnya, jangan lagi pernah coba-coba peruntungan berpolitik sekedar ingin jadi pejabat publik. Nanti Bang Petrus akan menjelaskan bagaimana awal reformasi tahun 2014-2016 sindikat pemalsu ijazah itu merajalela. Jadi kalau sekarang dipersoalkan itu bukan out of the blue, bukan dari ruang kosong, tapi ada faktanya. Nanti Bang Petrus akan menguraikan itu. Yang kedua, bagi PPID instansi pemerintah dan bagi PPID universitas seperti UGM dengan putusan sidang KIP ini tidak lagi bisa bekerja semau gue, artinya bekerja tanpa profesional, tanpa kompetensi. Sekarang publik akan mengskrutini, akan meminta, mengawasi kerja-kerja mereka dalam mengelola, menyimpan, dan melacak dokumen-dokumen jika ada persoalan. Jadi ini lesson learned bagus bagi bangsa ini. Yang ketiga, bagi masyarakat, kini ada satu lagi lokus atau tempat mencari keadilan, yaitu KIP. KIP memang sudah ada sejak tahun 2010, sudah 16 tahun, tetapi dalam konteks sidang Jokowi inilah KIP menjadi primadona baru. Jadi mereka sekarang sangat sibuk, banyak gugatan-gugatan. Nanti Mbak Leoni yang akan menjelaskan soal teknis-teknis atau substansi KIP. Yang keempat, yang penting dari gugatan Bon Jovi ini terkait ijazah adalah bahwa kita harus menegakkan apa yang disebut perangai ilmiah. Atau perangai ilmiah itu adalah kita tidak bisa menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat hanya melalui sentimen-sentimen. Sentimen pro kontra seperti yang sekarang terjadi di dunia media sosial antara pro Jokowi dan kontra. Itu tidak bisa, itu tidak bagus untuk negara. Jadi harus diselesaikan melalui jalur-jalur yang semestinya. Jalur ilmiah seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, jalur hukum seperti yang dilakukan Citizen Law Suite di Solo, dan jalur pelacakan melalui informasi dan dokumen publik seperti Bon Jovi dan kawan kita Bonatua. Nah, itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk
menyelesaikan sengketa yang seolah-olah kontroversial dan menghabiskan energi dan emosi masyarakat yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tambahkan, kira-kira what is to be done berikutnya setelah sudah melangkah sejauh ini, sambil menunggu pertandingan dengan kepolisian RI, kita akan melakukan beberapa hal. Kita akan mengidentifikasi, mungkin Bon Jovi juga akan melakukan hal-hal yang juga dilakukan beberapa kawan lain, seperti CLS ya, gugatan. Misalnya adalah sejauh mana nanti setelah kita melakukan riset penelitian yang kuat basisnya, mungkin kita akan juga menggugat oknum-oknum terkait di KPU mungkin, entah di Solo, di DKI dan di pusat, yang terkait dengan mengapa mereka tidak melakukan autentifikasi faktual, bukan hanya autentifikasi administratif, agar itu bisa jadi kebiasaan. Kemudian kita juga berencana nih setelah usai Lebaran, audiensi ke beberapa lembaga pemerintah seperti ke Kemenpan, karena Kemenpan ya pernah mengajukan di era Jokowi dulu mendirikan Satgas anti ijazah, pemalsuan ijazah. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Petrus. Sayang sekali Satgas itu tidak berlanjut, entah karena apa. Nanti Bang Petrus yang jelaskan. Ya. Kemudian kita juga akan silaturahmi ke ANRI nanti, Arsip Nasional Indonesia, untuk memastikan bahwa posisi penting pejabat publik itu dokumentasinya harus dimiliki oleh ANRI. ANRI seperti kita ketahui tidak memiliki dokumen-dokumen dan informasi yang memadai bahkan terkait presiden RI. Kemudian juga kita siapkan nanti jika pihak KPU dan UGM tidak kooperatif, tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita terima, kita tidak lepas kemungkinan akan menggugat ke PT UN juga. Jadi kira-kira itu, dan juga yang kami rencanakan kita akan audiensi ke partai-partai politik. Karena partai-partai politik inilah lembaga garda depan untuk menyeleksi calon-calon pejabat publik yang layak. Jadi mereka jangan malah ada kesan jangan-jangan ikut membantu proses memanipulasi dokumen-dokumen itu. Itu temuan sementara kami ya. Kira-kira begitu, Mbak Leoni, mau nambahkan? Yang lain. Mas Petrus dulu. Pak Petrus dulu. Satgas atas. Biar ke situ. Berdua. Baik, terima kasih. Saya langsung lanjutkan bahwa apa yang ditempuh Bon Jovi dengan membawa permasalahan dugaan ijazah palsu Jokowi ini ke Komisi Informasi Pusat, karena Bon Jovi melihat proses penegakan hukum melalui upaya pidana, baik yang dilaporkan oleh TPUA ke Mabes Polri maupun laporan Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, itu sebetulnya bertujuan untuk menutup-nutupi hak masyarakat, mengungkap dokumen ijazah Jokowi, apakah memperolehnya dari UGM secara sah atau tidak. Karena upaya untuk menutup jalan, menutup hak masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran ijazah itu, kita lihat dari sikap Jokowi sendiri yang tidak mau terbuka, kemudian badan-badan publik seperti sudah dibawa ke KIP seperti KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, UGM sendiri, bahkan Polda Metro Jaya, semua sikapnya sama, mengunci ini semua. Nah, karena mereka semua mengunci, maka Bon Jovi berpikir ini harus dibongkar pada bagian hulunya, yaitu meminta puluhan dokumen pada Fakultas Kehutanan UGM, mulai dari saat Jokowi mendaftar, pada saat masa dia kuliah di semester 1, semester 2, semester 3, sampai dia KKN, bahkan sampai dia mendapatkan ijazah S1 Kehutanan UGM. Dengan cara mengungkap ini dari bagian hulu, ini untuk mengantisipasi kalau proses pidana ini kandas di tengah jalan, termasuk apa yang terjadi kemarin kita lihat dengan Rismon, Egy Sujana, dan lain-lain. Itu sinyal-sinyal ini akan dikandaskan di tengah jalan. Maka upaya Bon Jovi melalui apa yang dikatakan Pak Lukas tadi, melalui pendekatan akademis, yaitu meminta UGM harus membuka
termasuk 505 dokumen yang saat ini disita oleh Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas, itu Bon Jovi mensinyalir itu bagian daripada upaya Jokowi, UGM, dan Polri terjadi konspirasi untuk menutup-nutupi hak Bon Jovi untuk mengetahui jejak perjalanan kuliah Jokowi di UGM. Jadi ini memang pekerjaan besar. Dengan putusan KIP atau KIP dengan skor 4-0, ini langkah awal bagi Bon Jovi untuk mengejar lebih jauh. Ya, Bon Jovi akan meminta supaya UGM segera setelah putusan kemarin menyatakan bahwa ijazah Jokowi berikut lampiran-lampiran semua merupakan dokumen yang terbuka dan menjadi hak publik untuk mengetahui, maka Bon Jovi akan meminta Polda Metro Jaya melalui UGM pinjam itu dokumen 502 itu supaya bisa kita lihat. Karena dengan perkara ini kelihatan seperti berlarut-larut, UGM dengan 502 dokumen yang di tangan Polda itu berusaha untuk bersembunyi di situ. Jadi Polda Metro Jaya ini dijadikan bunker untuk mereka bersembunyi. 502 dokumen itu akan dikunci selama proses penyidikan pencemaran nama baik ini tidak selesai. Bayangkan 502 dokumen itu dokumen yang tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik Jokowi. Penyidikan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya itu kesannya seperti penyidikan tentang dugaan ijazah palsu. Kalau penyidikannya tentang dugaan ijazah palsu, maka 505 dokumen itu beralasan untuk disita. Dengan disitanya 505 dokumen itu berarti 505 dokumen ini posisinya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Entah pertanyaannya siapa yang melakukan kejahatan? Apakah Jokowi atau para tersangka? Jelas bukan para tersangka. Kemudian apakah 505 dokumen itu merupakan hasil dari kejahatan? Dua pertanyaan ini harus dijawab oleh penyidik dan juga harus dijawab oleh UGM. Dan ini kita baca sebagai persekongkolan antara UGM dengan Polri, mungkin juga Jokowi ada di dalamnya untuk menutup-nutupi itu. Sehingga Bon Jovi sudah mengagendakan segera setelah ini, mungkin setelah Lebaran, akan mendatangi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi supaya menghidupkan kembali Satgas Penertiban Ijazah Palsu di kalangan pejabat publik yang waktu itu sudah digagas dan sudah mulai dilakukan oleh Menpan RB Pak Yudi Krisnadi. Tetapi badan ini pun tidak jalan. Padahal tahun 2017 sampai tahun 2021 itu ada 21 satgas yang didirikan oleh Jokowi, semua dengan Kepres dan Perpres. Tetapi mengapa satgas khusus mengenai penertiban ijazah palsu ini tidak ada Kepres dan tidak ada Perpres? Ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga ini tidak jalan hanya karena memang Jokowi sendiri tidak mau mendorong, tidak punya kemauan baik untuk mendorong lembaga ini jalan. Padahal persoalan ijazah palsu di kalangan pejabat publik di Indonesia pada tahun 2006 itu sebuah lembaga survei menemukan bahwa 60% pejabat publik khusus terutama bagi yang mendapatkan jabatan melalui pilkada, melalui pemilu itu berijazah palsu. Tetapi pemberantasan ijazah palsu ini tidak jalan sama sekali. Tahun 2017 ketika Yudi Krisnadi dan selaku menteri mulai menggagas bersama Menteri Pendidikan Menristek Dikti. Waktu itu Pak Nasir sudah mulai melakukan tindakan termasuk masuk ke kampus-kampus, menutup sejumlah universitas karena jual beli ijazah. Tetapi itu pun tidak ada yang jalan. Bahkan Menteri Yudi sampai di reshuffle, ya. Proyek ini tidak jalan. Kita duga ini kaitannya dengan ketakutan dari petinggi-petinggi yang selama ini doyan menggunakan gelar tetapi ijazahnya tidak ada. Nah, jadi masalah ijazah palsu ini adalah masalah yang sangat serius bagi aparat penyelenggara negara kita. Kalau kita hubungkan dengan begitu merosotnya pelayanan publik, begitu merosotnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kalangan pejabat publik ini, salah satu sebabnya adalah ijazah palsu, ya, menggunakan gelar berderet-deret padahal sekolahnya tidak jelas. Ini yang membuat upaya pemerintah untuk menertibkan ijazah palsu ini sampai sekarang tidak jalan.
Maka Bon Jovi dan LSM dan tokoh-tokoh yang ada di sini ini setelah Lebaran akan mendorong supaya pemerintah menghidupkan kembali Satgas ini, dan supaya kalau perlu DPR juga harus bersuara dan bergerak. Karena selama ini kita bongkar tentang ijazah palsu, apalagi ijazah Jokowi ini, DPR diam. Bahkan masyarakat menilai jangan-jangan 60% itu yang ijazah palsu itu juga ada di Senayan. Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar, ya. Kalau kita mau perbaiki penyelenggara negara kita ini, maka salah satu pekerjaan kita adalah selesaikan masalah ijazah. Dan partai politik ini kan adalah pintu pertama. Harusnya clear dulu di partai, kemudian clear di KPU, setelah itu clear di TPS. Tetapi selama ini baik partai politik, KPU sepertinya dikendalikan oleh mafia ijazah palsu. Ketika masyarakat melapor ijazah palsu, maka mafia ini sudah amankan KPU, sudah amankan perguruan tinggi yang akan didatangi dan ditanya ijazah ini benar atau tidak. Karena soal ijazah ini banyak lubangnya. Begitu dinyatakan sebagai asli, belum tentu dia sah. Karena dia asli tapi dia aspal. Asli tapi palsu. Diterbitkan dulu tahun 70-an, 75, 76, 77 di Jakarta ini banyak universitas swasta jual beli ijazah. Ijazahnya dikeluarkan secara resmi oleh universitas yang bersangkutan, tetapi orang ini ternyata tidak pernah kuliah. Itulah yang disebut ijazah aspal. Jadi ijazah Jokowi ini kalau besok dinyatakan asli, belum tentu sah. Nah, pekerjaan kita selanjutnya setelah dinyatakan sah pun, persoalan ijazah Jokowi belum selesai. Akan diuji lagi sah atau tidak. Dan salah satu pintu masuk adalah melalui apa yang sudah dilakukan Bon Jovi dengan skor sudah 4-0. Saya kira sementara di situ saja dulu. Masuk ke Panjemi dulu ya, supaya singkat ini. Terima kasih. Kami 2 minggu kemarin baru ada kemenangan. Ya, kemenangan bagi Bon Jovi, kemenangan buat masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hasil dari keputusan kemarin, di mana permintaan kami kalau sebelumnya kalau ke UGM selalu ditolak, dan faktanya kemarin putusannya ada 3 yang kami minta. Pertama, dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Pak Joko Widodo. Kedua, dokumen terkait pencalonannya Pak Joko Widodo, dan ketiga, prosedur kebijakan resmi UGM. Semua diperintahkan oleh putusan KIP kemarin harus segera diberikan setelah masa 14 hari inkrah. Kemarin sudah diterima UGM, tinggal tunggu waktu 14 hari ke depan untuk kita mendapatkan. Jadi ini satu kemenangan bagi, bukan karena Bon Jovi, tetapi kemenangan bagi masyarakat untuk mendapatkan sejelas-jelasnya ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Silakan kalau teman-teman yang sudah membelot sekarang, silakan, itu urusan mereka, tapi faktanya kami akan tetap maju terus, akan pantang mundur untuk menjelaskan mengenai keberadaan ijazah Jokowi Widodo. Itu cukup. Ya, Mbak ke Mbak Edi ya, atau ke satu hal dulu sebelum Mbak Edi. Saya mau jelaskan teman-teman, mengingatkan ada satu dalam putusannya KIP ya, yang progresif, memerintahkan UGM membuat deklarasi terhadap beberapa dokumen yang kita biasa selama ini misalkan pasal-pasal. Dokumen yang tidak ada, yang sejatinya dokumen sangat penting. Itu harus membuat deklarasi tertulis bahwa memang tidak dalam penguasaan UGM. Itu mengingat saja. Siapa dulu? Terima kasih. Saya Edi Hardum, saya juga alumnus UGM. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, karena ada sebagian masyarakat mengatakan Bon Jovi, ya, orang-orang yang tergabung dalam bongkar ijazah Jokowi itu orang yang kurang kerjaan, ya, tidak punya pekerjaan. Ya. Ada urusan lain yang lebih penting yang harus diurus sebenarnya. Ngapain urusin ijazah Jokowi? Jokowi sudah 2 periode. Sebenarnya ini adalah suatu anggapan yang keliru, yang salah menurut kami. Karena satu keprihatinan saat ini adalah penggunaan ijazah palsu. Penggunaan ijazah palsu ini sudah lama, terutama sejak reformasi itu mencuat.
dan sempat digaungkan waktu itu oleh Mabes Polri untuk memberantas, tapi kemudian ada satu oknum petinggi Polri yang terlibat penggunaan ijazah palsu waktu itu, kemudian jadi stop. Kemudian ada 3 orang yang gencar dan beberapa orang yang melaporkan Jokowi ke Mabes Polri soal dugaan ijazahnya, kemudian dihentikan dan mereka dilaporkan ke Polda Metro. Ya, kita lihat Bon Jovi ketika minta di UGM mengatakan bahwa itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu data pribadi yang tidak bisa dibuka oleh publik. Nah, kemudian Bon Jovi melakukan gugatan ke KIP dan kami menang. Apa yang dikatakan bahwa yang namanya ijazah yang terkait dengan untuk jabatan publik itu adalah informasi terbuka untuk publik. Ini putusan dasarnya. Apa makna penting dari sini? Makna pentingnya adalah satu, ya, siapapun yang mau menjadi pejabat publik itu wajib ijazahnya dibuka. Atau ada keraguan dari masyarakat atas pejabat itu, maka ijazahnya bisa dibuka. Lalu yang kedua, ya, soal beberapa teman di Polda Metro, misalnya Pak Egy Sujana dan Pak Rismon, sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, itu tidak ada pengaruh bagi masyarakat Indonesia, terutama yang Bon Jovi ini. Karena apa? Sekalipun, katakanlah, ya, puji Tuhan sampai saat ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih terus melawan, tidak mau mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tapi kalaupun mereka mengatakan bahwa itu asli, tidak ada pengaruh. Karena akan muncul lagi orang yang mempersoalkan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah putusan dari KIP bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka. Siapapun besok, ya, yang mau meneliti apakah benar asli sebagaimana diragukan, apakah benar asli sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Rismon dan Egy Sujana, itu bisa diteliti karena putusan atas gugatan Bon Jovi ini. Ya, siapapun ke depan boleh mempersoalkan ijazah Jokowi ini. Sudah ada titik peluang. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga untuk UGM. Dalam gugatan kami, dia harus membuka semua, tapi ada yang tidak ada di bawah kekuasaan dia. Seperti ijazah asli masih dipegang oleh Polda Metro. Ya, seharusnya dengan ada putusan KIP, Polda Metro, dan kami nanti menggugat, dia harus membuka dengan ada putusan KIP. Karena itu tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu satu. Dari sini sebenarnya Jokowi, kalau dia benar-benar negarawan, ya, dengan adanya putusan kami ini, dia minta kepada Polda, polisi, Polda Metro, Bapak Kapolda, ya, ini bukan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena saya menggunakannya untuk wali kota Solo, untuk gubernur DKI, untuk presiden. Mohon dibuka, saya mau tunjukkan ke publik. Sampai saat ini, Joko Widodo tidak membukanya. Malah dia menerima Rismon yang mengatakan itu asli. Ya, itu klaim sepihak. Silakan. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa kami, siapapun yang mengatakan, yang sebelumnya mungkin bersama kami mengatakan kemudian berbalik, itu asli. Silakan. Ya, silakan. Karena ada lagi masyarakat nanti terus meneliti atas perjuangan kami ini. Dasarnya adalah perjuangan Bon Jovi ini. Ya. Dan kami sendiri terus terang bukan kami sangat senang karena selama ini ketika kami debat di dalam sidang di KIP itu, mereka selalu berlindung di balik undang-undang pasal 17 bahwa itu ada pengecualian yang tidak boleh dibuka. Tapi mereka tidak mau dengan pasal 18. Dan ternyata putusan hakim mengafirmasi pasal 18 bahwa yang namanya ijazah untuk kepentingan publik itu bisa dibuka untuk masyarakat. Lalu yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa masyarakat Indonesia,
ya, tidak perlu lagi mengatakan bahwa orang yang menuntut dugaan ijazah palsu itu orang kerjaan. Ingat, ini perjuangan untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia. Ya, betapa malangnya pendidikan kita kalau ijazah palsu tidak diberantas. Terima kasih. Silakan berikut Mbak Lani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang mau saya sampaikan, dan nanti juga terkait dengan situasi di mana Bang Rismon sudah berubah gitu ya. Karena kebetulan sekali Mantan ahli nih. saya diminta menjadi saksi ahli untuk, terutama sebetulnya untuk Bang Rismon, diminta sendiri oleh Bang Jahmada Ihsan. Dan Bang Jahmada sendiri sebetulnya pernah tergabung dalam Bon Jovi. Sebentar ya. Oke. Sekejap. Oke. Pertama saya ingin menyatakan dua hal, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Rismon itu ibarat sesuatu yang sudah terlanjur dilempar ke publik, sudah jadi milik publik, sesuatu yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Pernyataan bahwa Bang Rismon menyatakan bahwa dia punya kesalahan dalam metode penelitian dan dia mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Saya bilang tidak bisa seperti itu, ya. Dan sekedar untuk mengingatkan lagi, setelah saya menjadi saksi ahli Bang Rismon saat itu, saya sudah sempat menyatakan bahwa fenomena anomali dalam ijazah tersebut bahkan bisa dinilai oleh awam, ya. Kenapa? Dia kasat mata, bisa dilihat, ya, anomali. Kalau saya anomali ijazah itu pertama adalah pas pertama saya melihat itu adalah keganjilannya dari foto, ya, dan kacamata. Sebetulnya jauh sebelum itu, ya. Sekarang itu ada dua dilema, ya. Orang mengira apakah Rismon tersebut, Bang Rismon tersebut berpindah haluan karena terpaksa atau karena sukarela. Bahwa ada fakta beliau tuh dulu bagaimana, itu sudah kami ketahui dari awal. Jadi saya cukup dekat dengan Mas Roy. 16 Maret 2025, pada saat video pertama tentang skripsi itu beredar, saya sudah bertanya sama Mas Roy, ini benar tidak Mas Roy apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, Dr. Rismon ini? Benar, saya setuju. Saya dulu di kasus Jessica Wongso itu berada pada pihak yang berlawanan. Jadi sudah kita ketahui lama bahwa Bang Rismon dulu pernah menjadi saksi ahli yang diminta oleh Otto Hasibuan untuk kasus Jessica Wongso. Tetapi Mas Roy menyatakan dalam kasus apa yang dinyatakan sekarang, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon. Dan dari bekal itulah saya melihat lagi, ya, dengan mata telanjang, ya, bukan dengan keahlian sebagai ahli IT juga. Titik krusialnya kan ada di bagian tulisan yang panjang, bahwa kita melihat akan ada perbedaan bahwa itu apakah ketikan komputer zaman modern, ya, atau tidak. Sederhananya adalah jarak antar spasi, jarak antar huruf yang konsisten, ya. Dan saya sebelum, ya, dan saya menemukan, ya, perbandingan antara beberapa skripsi yang diposting pada saat itu, ada 5 skripsi kalau nggak salah. Dan memang satu-satunya yang terlihat itu adalah ketikan komputer modern, ya. Dan Bang Rismon menyatakan itu adalah dengan Times New Roman, itu adalah di ijazah yang tertulis atas nama Joko Widodo itu. Memang saya semukan. Kita harus jeli melihat
Dan saya punya intuisi itu apa? Karena memang dulu pernah membandingkan, perasaan waktu ngetik itu nggak bisa sekonsisten itu. Nah itu titik pertamanya. Terus banyak hal. Sebetulnya apapun yang terjadi saat ini, tetap berterima kasih pada Bang Rismon atas perjuangannya, ya. Sampai dia membuktikan waktu itu sampai ke UGM, ya, ke Perpus meminta nggak dikasih. Jadi ada yang disembunyikan saat itu memang. Dan saya miris waktu itu. Kenapa skripsi yang harusnya publik kok nggak bisa diakses? Ya, nggak bisa diakses saat itu. Lalu yang kedua, perjalanan Bang Rismon ke Pak Kasmujo itu juga membuktikan sesuatu. Lalu ke Prof. Sofyan Effendi itu juga membuka suatu fakta. Jadi artinya bahwa dari pernyataan yang pertama itu sudah keluar anomalinya apa. Kemudian perjalanan berikutnya data sudah terkumpul. Anomali itu ini boleh nggak kita tidak fokus Enggak. banyak dengan soal Rismon ya, karena itu personal. Enggak. Jadi lebih baik ke Bon Jovi aja. Iya, nanti akan ke Bon Jovi. Nah kalau ya soal Rismon nanti biar stop Oke. aja gitu. Yang Bon Jovi aja. Oke. Jadi Panjang nanti. ya, oke. Dari sana ya saya coba cut sampai di sana. Jadi ada banyak temuan. Terus dari sanalah kami mengajukan ke KIP. Artinya apa? Ini seperti jalan buntu kalau nggak ada terobosan. Nah, yang tadi sebagian pengetahuan tentang ini udah menjadi pengetahuan publik, kami dengan Bon Jovi sudah membuat bahwa tidak hanya ijazah itu, tetapi semua dokumen pendukung itu adalah milik publik. Dan satu hal, bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Rismon sekarang, bahwa dia ketemu Embos dan segala macam, itu tidak mementahkan ya bahwa segala dugaan anomali, ya. Kita juga sudah menemukan di KIP banyak anomali. Misalnya apa? Banyak dokumen ya yang tergolong sebagai output dari suatu tahapan tertentu tetapi tidak ada inputnya, ya. Hal yang penting, KKN, laporan KKN Melahirkan tanpa hamil. ya. Lalu KHS tanpa KRS, lalu ada legalisir tanpa UGM. Tempus, tidak ada waktunya, tidak ada Enggak. waktunya. Bahkan permintaan permohonan legalisir itu UGM tidak punya. Ini sudah jadi ini ya, karena itu fakta persidangan. Sudah tidak bisa terbantah. Lalu permintaan permohonan verifikasi faktual UGM juga tidak punya. Di sini ini adalah pekerjaan KPU. Tanggung jawab KPU kok tidak melakukan itu. Kemudian kami mendapatkan salinan ya waktu itu ijazah pertama dari KPU itu dari awal sebetulnya sudah kelihatan tanpa tangga dan ada cap legalisir yang berbeda ya. Jadi ada output tapi kapan input itunya ada dan di mana nggak ada. Dan ini adalah saya sudah terima surat putusan dari UGE. Kalau yang KPU sudah, jadi harusnya Rabu besok tuh paling lambat KPU harus menyerahkan dokumen yang kami minta. Lalu UGM nih terhitung dari hari Sabtu kemarin 14 hari kerja harus disampaikan kepada kami. Satu lagi soal pernyataan Rismon tadi, bahwa apa yang dia lakukan ya itu tidak membantah apa yang sudah dinyatakan di buku. Karena apa yang ada di buku ya tidak pernah menyatakan ada yang berhubungan dengan embos dan segala macam ya. Yang dilakukan adalah salah satunya membuktikan bahwa hasil ketikan itu baik di skripsi itu adalah hasil ketikan komputer modern ya. Kemudian overlapping dan segala macamnya. Jadi tidak ada berhubungan dengan temuan apakah ada embos atau tidak. Jadi itu mematahkan ya. Jadi tidak terpengaruh, tidak berubah gitu. Tambah sedikit. Makasih. Ya. Ntar dulu Pak, biar dibagi-bagi buka puasa. Pak Samsir dulu, singkat ya Oh Pak. iya, Pak. Oke, makasih semua ya dalam proses persidangan yang kemarin tentunya sudah dibahas tadi. Tapi yang jelas itu memerlukan waktu sampai 6 bulan untuk meminta kepada UGM maupun sebelumnya itu untuk minta kepada KPU Surakarta, KPU DKI dan KPU Pusat
untuk menyerahkan dan untuk membuka dokumen yang kita minta. Tapi tentunya kita kemarin tanggal 10 Maret kemarin ya kita sudah memastikan apa yang kita minta itu semuanya sudah terbuka, kecuali yang hubungannya dengan data nomor induk kependudukan, terus ada dokumen-dokumen yang memang ada hubungannya dengan orang lain. Tapi yang jelas dari 3 kelompok dokumen yang kita minta tentang proses perkuliahan Jokowi maupun dengan tentang legalisir dan sampai proses itu semuanya harus dibuka. Tapi tentunya di sini yang menarik adalah ijazahnya sendiri. Sebenarnya yang penting itu adalah ijazah. Dan proses untuk kita bersidang sampai 6 bulan itu sebenarnya hanya berkutat ya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu mereka bertahan bolak-balik hanya untuk mempertahankan pasal 17 kalau itu adalah dokumen yang tidak boleh dibuka. Tapi akhirnya ya kita dapat buka dan kita juga memastikan kalau sebelumnya juga kita sudah dapatkan dokumen dari Joko Widodo itu yang boleh dengan ijazah. Itu yang ijazahnya sendiri yang sempat jadi kontroversial karena memang ada yang memang itu dianggap tidak benar, ada yang dianggap itu palsu, tapi sebenarnya ijazah yang sudah diserahkan Jokowi di KPU DKI maupun KPU pusat itu sudah kita dapatkan ya. Jadi ijazah itu adalah ijazah yang memang tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Leoni tadi. Jadi ijazahnya adalah seperti ini. Jadi memang ada legalisir tapi tidak ada tanggalnya. Nah, di sini tentunya kita bawakan ada ijazah yang dari Universitas Gajah Mada juga. Yang di sini ada orangnya itu Pak Edi ini ijazahnya beliau ini. Nanti boleh ditanyakan bagaimana dia mengurus untuk memproses legalisir. Dan ijazah ini ya jauh lebih lengkap. Coba kita bandingkan ijazahnya ya. Anda lihat di sini yang ijazah yang dikeluarkan dari KPU DKI KPU pusat yang beredar ya seperti ini. Nah, sedangkan yang aslinya ada sebelum Masehi, ada sudah Masehi. Ada sebelum Masehi. Ini sama-sama ijazah Joko Widodo yang disebutkan yang ijazah yang keluar UGM sama-sama dari keluaran UGM. Tapi tentunya UGM juga tentunya nggak lancang ya dalam mengeluarkan legalisir. Ada tanggalnya di sini. Nah, kalau yang di sini pada saat yang 2014-2019 tidak ada tanggalnya. Nanti tentu di sini UGM ini harus benar-benar mempertanggungjawabkan produk ijazah yang ia keluarkan. Apakah ijazah ini juga dikeluarkan oleh UGM? Saya pikir ini yang akan menarik buat kita. Kalau nanti akan kita dapatkan juga hal-hal yang berhubungan dengan dokumen tersebut. Karena yang satu lagi yang menarik, dalam proses 6 bulan itu sama sekali mereka tertutup. Mereka masalah KKN aja, ini hanya disebutkan hanya satu nilai aja yang ada, yang mereka punya. Padahal KKN sendiri kan sebenarnya diikuti oleh berbagai fakultas, banyak orang. Kalaupun yang di kehutanan hilang, fakultas lain kan bisa. Tapi cuma satu. Yang herannya 505 dokumen itu berada di Polda Metro Jaya. Apa itu ya? Yang sampai sekian banyak itu nanti tentunya menarik untuk kita ketahui, tapi yang jelas kita akan proses berikutnya untuk sidang KIP. Sedikit nambahkan sedikit ya dari jadi soal ini beberapa bukti anomali ini kita sedang kompilasi. Kita sedang mengkompilasi ijazah-ijazah UGM yang dilegalisasi untuk dibandingkan dengan ini. Kita sudah dapatkan beberapa spesimen termasuk dari pengacara kami yang alumni UGM. Jadi itu sedang kita koleksi semua, nanti pada titik akhir akan kita bongkar semua. Jadi bukti-bukti. Monggo. Oke. Jadi kita tanya jawab ya. Teman-teman kalau ada mau tanya jawab konfirmasi pertanyaan, silakan, ada di sini semua yang bisa menjawab. Sedikit catatan, jadi memang kita tidak menyinggung Rismon karena itu bukan wilayah kami. Wilayah kami adalah soal UGM, KPU dan kepolisian ya. Rismon itu problem personal. Nanti kalau teman-teman tertarik silakan wawancara pribadi aja, tapi bukan sebagai suara grup. Misalnya saya sudah nulis soal itu. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Sebagai Bon Jovi. itu deh yang topi merah. Enggak ada, kita tutup. Ya topi merah. Siapa yang tanya? Cukup? Oke ya, terima kasih. Ini tanya nih apa nih?
Sekali lagi ini ada Mas Eros, ada Bang Andi, ada Mbak Kurnia, dan yang lain-lain. Silakan aja habis ini sambil nunggu buka wawancara. Oke, makasih teman-teman semua atas kehadirannya gitu ya. Dan supaya clear bahwa ada banyak yang melakukan uji berbagai metode yang berbeda, tapi tujuannya sama adalah untuk sebuah kebenaran. Memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada dan adanya benar asli atau benar palsu. Semuanya benar gitu ya yang kita cari. Dan terakhirnya adalah kita butuh kepastian hukum dan keadilan. Saya kira itu teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Kita sama-sama menunggu buka puasa hari ini. Dan tentu besok mungkin ada juga yang menunggu di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sebenarnya tidaklah mudah untuk dijawab karena saya harus sangat berhati-hati karena ini menyangkut kredibilitas seseorang. Apa yang terjadi terhadap Rismond menurut saya hanyalah akumulasi dari panggung depan yang kita lihat yang merupakan racikan dari panggung belakang. Ya, kami merasa bahwa setahun ini kami selalu bersama-sama. Walaupun kita berbeda tim advokasi, kami tidak pernah lepas saling berkomunikasi. Namun tiba-tiba hanya dalam hitungan hari ya beliau berubah begitu. Nah, menurut saya pribadi, saya bukan orang intel ya. Saya bukan orang yang sifatnya kepada keamanan negara begitu. Misalnya, Rismond ini adalah orang yang ditanam di tim TPUA supaya mengacaukan. Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Yang saya tahu apa yang saya mengerti saja, bahwa saya melihat dengan mata kepala bahwa beliau ini sebenarnya sungguh-sungguh dalam penelitian ini. Tetapi sebagai manusia biasa saya melihat ada sesuatu faktor X yang tengah melanda beliau ini yang sangat berat sehingga membuat beliau akhirnya terpaksa memilih pilihan yang tanda kutip konyol menurut saya begitu. Ya, ini sebuah pengkhianatan. Kalau KKBI mengatakan bahwa yang mengkhianat itu adalah orang yang berkhianat, tidak setia, kemudian menolong musuh dan lain-lain, ya mungkin itu masuk dalam kategori itu. Tetapi mengapa beliau begitu? Nah, itu yang sedang kita pikirkan begitu ya. Begitu kira-kira. Pertanyaan kemarin Bang akan nulis ada satu lagi katanya. Apakah memang seperti itu? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Sudah tidak bersama-sama kami lagi untuk kuasa hukumnya. Karena dalam proses hukum itu yang namanya pro justisia itu pendidikan dan pendidikan itu hubungan langsung kan dengan yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan itu memang nggak pernah ada komunikasi dengan kita lagi untuk proses hukum. Jadi kami juga tidak menganggap dia itu tidak ada dalam bagian dari kami sendiri. Kalaupun dalam proses dia ya katakanlah seperti ini ya, kami dari luar aja menganggap dia itu ya pengkhianat untuk proses kita untuk membongkar ijazah Joko Widodo itu. Saya pikir itu yang saya dapat tambahkan. Bang Mas Eros, ini kan perjuangan rekan-rekan dari Bung Jowi ini udah berapa bulan, Mas? Alhamdulillah mereka 4-0 menang. Nah, sebagai seorang budayawan, sebagai orang budayawan, tadi saya melihat dari sisi budayawannya aja, Mas. Mas Eros melihat itu apa? Kemenangan atau apa? Ya, saya rasa kemenangan ini harus kita apresiasi lah ya, berikan penghargaan yang tinggi. Cuman satu nih kepada teman-teman Bon Jovi ya, ada yang ganjal di saya. Kalau kita mau melakukan penyelidikan, lakukannya tuntas ya. Penuntasannya itu ada satu figur yang perlu diteliti ya dengan sangat baik, Pratikno ya. Karena Pratikno ini dia rektor ya, pada saat itu kan dari mantan rektor ya. Kemudian orang yang selalu dekat dengan Jokowi. Pasti dia tahu persis yang terjadi, tidak mungkin tidak. Makanya saya kalau boleh nih teman-teman Bon Jovi ya, cobalah investigasi Pratikno ini ya. Apalagi dia kan sekarang Menko apa itu tentang manusia ya. Ini, nah ya, jadi kualitas manusia Indonesia ini gimana? Makanya penting untuk diteliti ya. Cobalah Pratikno ini jadikan satu ini juga ya program kerja ya dari Bon Jovi untuk supaya menuntaskan masalah ini. Karena begini, kalau toh sudah ada keputusan yang memberikan akses kepada
teman-teman ini bahwa KPU harus membuka diri, UGM harus membuka diri, itu kan hanya perintah. Apakah dia akan dilakukan itu masih pertanyaan ya. Kayak yang sudah inkrah pun banyak kok ya, dan nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi yang lebih penting kita bongkar adalah siapa sebenarnya pemain di belakang ini. Nah, saya rasa saya kalau boleh ya, saya mengajukan kalau bicara soal respon saya udah malas. Gua anggap sudah selesai. Sudah selesai. Buat saya sudah tidak perlu dibicarakan lagi, bahkan mengucapkan kata-katanya respon aja saya udah nggak tertarik ya. Buat saya udah masa lalu itu, ya kita kuburkan saja dan kita anggap bahwa satu ya toh, mati satu tumbuh 1000 ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Sekarang apapun yang dia bicarakan rakyat tidak akan percaya. Jadi buat apa kita bicarakan lagi respon gitu ya. Lebih baik kita bicarakan Pratikno ya kan? Apa nih? Masa sih mantan rektor yang punya kedekatan sama Jokowi ya diam-diam aja nggak tahu? Saya tidak percaya itu. Karena saya secara pribadi juga mengenal beliau ya. Kayaknya kok ayo dong. Jangan kita itu main malah di depan pintu ya. Di belakang pintunya nggak pernah diutik-utik nih. Siapa tahu ada figur di balik pintu. Nah, saya hanya bisa memberikan jangan-jangan ada pentingnya Pak Pratikno ini dijadikan satu objek penelitian yang sangat khusus dan terkhusus. Saya rasa itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya jawab itu dulu untuk Pratikno ya. Biar teman-teman. 6 bulan persidangan, salah satu ahli gitu, salah satu saksi fakta yang kita ajukan sebenarnya dalam persidangan itu ada 3. Pertama itu adalah Jokowi sendiri, kedua itu adalah Pratikno, ketiga itu adalah Hasto. Tiga-tiganya ini itu memiliki peran yang berbeda yang harus diklarifikasi. Jokowi penting hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa diklarifikasi oleh UGM dan juga tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, yaitu berkaitan soal ijazahnya sendiri. Pratikno dalam kapasitasnya sebagai rektor pada saat itu dan ada banyak dokumen yang tidak ditemukan lagi. Dan Pratikno tahu betul masalah itu. Di Pak Hasto itu kita minta hadir sebagai saksi fakta karena beliaulah partai PDI pada saat itu, PDIP mencalonkan dia sebagai wali kota, gubernur dan maju calon presiden pada saat itu. Tentu ada verifikasi di partai pada saat itu dokumen-dokumennya. Ada LO-nya dan macam-macam. Sehingga ini yang penting diklarifikasi. Hanya saja memang majelis pada saat itu menyatakan bahwa permintaan dari Bon Jovi kami sudah dengar, kami sudah tahu, tapi sayang sekali argumentasi yang dibangun adalah bukan forumnya di sana. Nanti kita cari lagi, Mas Eros, kita akan minta untuk coba mencari pada forum yang lain. Tapi upaya itu kita sudah lakukan.